Bab 261. Tahun-tahun terakhir, Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi putus asa. Meskipun dia akhirnya bisa menyelesaikan ukiran itu masih sangat berbeda dari domain emosi putus asa pria paruh baya itu. Wang Lin memandangi pisau pahat yang patah itu. Dia melambaikan tangannya dan bilahnya terbang ke rak di samping. Dia mengeluarkan sepotong kayu lagi dan menggunakan jarinya sebagai pisau pahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin menjadi semakin tua. Untaian rambut putih muncul di kepalanya, punggungnya yang lurus menjadi agak bungkuk, dan dia secara keseluruhan tampak seperti memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukiran secara bertahap menurun. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun lalu. Meskipun mirip dengan ukiran pria parubaya dan jauh dari kekuatan aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lainnya adalah lelaki tua berjubah cian itu. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia sepertinya tidak bisa mengukir berlalunya domain waktu ke dalam ukiran orang tua itu. Dia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil. Meskipun dia telah membuat ukiran yang tak terhitung jumlahnya dari lelaki tua itu, tidak satupun dari mereka yang berisi wilayah lelaki tua itu. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin melihat ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya di atas ukiran itu. Ukiran berubah menjadi debu. Kemudian, dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut jatuh ke tubuhnya saat dia duduk di kursi kayu dan memandangi orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini. Tidak lama kemudian, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun mengeluarkan kepalanya dari toko besi. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari ke arah Wang Lin dengan sebotol anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, aku diam-diam mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Wang Lin tersenyum. Dia menggosok kepala bocah itu sambil mengeluarkan pil seukuran kuku jarinya. Dia melemparkan pil itu ke bocah itu dan mengambil minuman dari kendi. Bocah itu dengan cepat menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya di kedua tangan kecilnya dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini enak? Aku melihatmu meminumnya setiap hari." Wang Lin samar-samar tersenyum. Pada saat itu, seorang pemuda kekar keluar dari toko besi. Orang bisa melihat kemiripan antara pemuda ini dan bocah laki-laki dari masa itu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dipenuhi emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Oke, hanya satu minuman lagi dan saya tidak akan minum lagi." "Daniu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Daniu menjadi gelap saat dia menjawab, "Penyakit lama yang sama." "Itu bukan masalah besar." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan fana. Menjadi tua dan sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Daniu menikahi putri penjaga toko Zhao dan anak laki-laki ini adalah putranya. Bocah laki-laki itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang,
kamu masih belum memberitahuku apakah anggur ini enak atau tidak. Dan Niu menatap Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, tapi ginseng. Wang Lin menatap Dan Niu. Matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, Dan Niu, bawa pulang anak itu. Aku akan pergi berjalan-jalan di sekitar blok. Dan Niu ngambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu. Lalu dia berkata, kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini. Wang Lin tersenyum saat dia bangkit dan berjalan menyusuri jalan. Sosoknya yang sedikit mengejutkan dipenuhi dengan usia. Dan Niu menghela nafas dan memegang tangan bocah itu dalam perjalanan kembali ke toko besi. Anak laki-laki itu tersenyum dan dengan gembira berkata, Ayah, permen yang diberikan kakek Wang kepada saya pasti enak. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa hangat. Wang Lin menyusuri jalan tempat dia tinggal selama bertahun-tahun. Semua pemilik toko sepertinya telah mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di hadapan Wang Lin. Penjaga toko Wang, Anda harus mengerti bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, saya janji, bulan depan, saya akan membayar sewanya. Ini adalah penjaga toko kelontong baru yang pindah 3 tahun lalu. Itu benar, Tuan Wang. Bisnis benar-benar tidak baik sekarang. Bagaimana kalau Anda menunggu beberapa hari? Ini adalah pemilik penginapan yang gemuk. Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana jadinya, tetapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang padanya. Bahkan sebagian besar toko sekarang menjadi miliknya. Setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan uang, mereka akan menjaminkan tokonya untuk meminjam uang darinya. Adapun toko Wang Lin sendiri, pemiliknya datang dan menjualnya 2 tahun lalu. Tentu saja, harganya sangat tinggi. Bahkan sekarang, setiap kali Wang Lin keluar, pemilik toko ini akan datang dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik Wang Lin. Faktanya, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Wang Lin tidak banyak muncul. Kadang-kadang, dia tidak keluar selama berbulan-bulan, jadi setiap kali dia muncul, pemilik toko ini akan gugup, takut dia datang untuk menyewa. Sebenarnya, uang sewanya tidak banyak, tetapi siapapun yang pernah tinggal di sini untuk sementara waktu tahu bahwa Wang Lin sangat baik hati, jadi mereka mulai menunda pembayaran sewa mereka. Akhirnya menjadi kebiasaan semua orang untuk tidak membayar sewa. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia fana yang ingin menggunakan perak. Semua orang berpikir, semakin banyak semakin baik. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali, jadi dia membiarkan apapun yang terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari pemahaman langit. Dalam 9 tahun ini, segalanya telah sangat berubah. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya ke pemilik toko dan berkata, saya tidak memungut uang sewa hari ini. Kalian semua bisa pergi. Semua penjaga toko menghela nafas dan pergi. Wang Lin berjalan menyusuri jalan dengan tangan di belakang. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung jalan. Tetapi tepat pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria paruh baya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek dan ada darah segar yang keluar dari sudut mulutnya. Dia menunggang kuda melewati tikungan,
dan saat dia melewati Wang Lin, matanya membelalak. Dia dengan cepat menarik kendali, dan, saat kuda itu meringkik panjang, dia melompat turun dari punggungnya. Dia tiba sebelum Wang Lin, tetapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, dia batuk seteguk darah. Di dalam darah, ada potongan-potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan aku, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat orang itu. Orang ini adalah orang yang selalu mengunjunginya di hari libur dan memberinya sejumlah besar uang, Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, beritahu saya. Tuan Wang, yang mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin perlahan mengerti apa yang telah terjadi. Yang mulia entah bagaimana membuat marah es. Orang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar yang mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, yang mulia bersembunyi di dalam istana. Kultivator merasa akan merepotkan untuk memasuki istana, jadi dia melampiaskan semua amarahnya pada para pengikut yang mulia. Su Tao sangat cerdas. Ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia segera melarikan diri, tetapi dia masih dipukul oleh kultivator, jadi dia panik. Pada saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Saat Su Tao berbicara, seorang kultivator muda berjalan di tikungan. Dia terlihat sangat suka memerintah saat dia berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator, tubuhnya menggigil dan dia batuk lagi seteguk darah sebelum merosot. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Dengan itu, dia pingsan. Kultivator mencibir saat melihat Wang Lin dan melambaikan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata fana menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak menuju Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini ternyata sangat kejam karena dia juga menyertakan Wang Lin dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanya manusia biasa, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada, maka hubungan mereka pasti dalam, jadi sebaiknya dia membunuh mereka berdua. Adapun masalah apapun yang disebabkan oleh manusia, tuannya akan menyelesaikan masalah itu untuknya. Memikirkan hal itu, ekspresinya menjadi sangat kejam. Wang Lin mengerutkan alisnya. Jika kultivator ini hanya mengincar Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama ini, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Tapi sekarang, pembudidaya yayasan pendirian ini berani memasukkannya ke dalam serangan itu. Ekspresi Wang Lin normal dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk. Tiba-tiba, tengkorak itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Itu menjerit dan tidak lagi berani bergerak maju untuk melahap. Itu mundur sebagai gantinya, tapi itu masih langkah yang terlalu lambat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suligo muncul dan melahap tengkorak itu. Dia dengan keras mengunyah tengkorak itu sebelum menelannya dan kemudian menatap tajam pada kultivator kecil itu sebelum perlahan menghilang. Wajah kultivator kecil menjadi merah dan dia batuk seteguk darah. Ini terjadi karena ketika tengkoraknya hancur, jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil itu lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri.
Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia dan tidak ingin menyia-nyiakan usaha untuk masalah kecil ini. Bab 262. Permen. Hanya beberapa saat singkat telah berlalu antara kedatangan dan kepergian kultivator kecil itu. Menambahkan fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, dan karena itu tidak menarik perhatian manusia, kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin bertiup. Namun, ada jauh lebih sedikit orang di jalanan. Alasannya adalah Su Tao, yang batuk darah dan pingsan. Rumah tua Su Tao sudah pindah dari jalan ini 8 tahun lalu, jadi tidak ada yang mengenalinya lagi. Wang Lin menghela nafas. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan ke toko kelontong. Saat dia masuk, penjaga toko dengan cepat datang untuk menyambutnya. Wang Lin menunjuk Su Tao, yang pingsan di jalan, dan berkata, "Penjaga toko, tolong minta 2 pekerja untuk membawanya ke toko saya." Penjaga toko kelontong ragu-ragu sejenak. Dia dengan tidak mencolok melihat sekeliling dan kemudian, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang melihat, dia berkata kepada Wang Lin, "Penjaga toko Wang, kami bahkan tidak tahu apakah orang ini hidup atau mati. Mari kita laporkan ini ke pejabat. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapat banyak masalah." Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia menepuk bahu penjaga toko dan berkata, "Jangan khawatir. Temukan seseorang untuk membawanya untukku." Dengan itu, dia berbalik dan perlahan berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Penjaga toko melihat punggung Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Orang yang baik." Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik. Setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, "Anak kecil 2 dan 3 kecil, keluar dan bawa orang itu ke toko penjaga toko Wang." Saat Wang Lin tiba kembali di tokonya, 2 pekerja muda menggendong Su Tao dan, mengikuti instruksi Wang Lin, meletakkannya di lantai toko. Wang Lin dengan santai memberi mereka beberapa koin perak dan menyuruh kedua pekerja muda itu pergi. Kemudian, dia duduk di samping kompor dan mulai merenung dalam diam. Jika dia tidak membantunya, Su Tao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mempertimbangkan betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling rendah dari tasnya dan mendorongnya ke mulut Su Tao. Kemudian dia mengambil kendi anggur dan minum sambil menunggu Su Tao bangun. Adapun kultivator kecil, dia lari dengan panik. Dia tidak peduli dengan manusia yang mengkhawatirkan, jadi dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke timur. Di pinggiran timur kota, ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sunyi dan di depannya ada kolam dengan bunga teratai dan bunga merah muda yang mekar. Daun teratai hijau segar mengapung di kolam dan ikan menyentuhnya dengan lembut, menciptakan riak yang terlihat sangat menenangkan. Jalan setapak yang terbuat dari batu besar menuruni kuil. Di sisinya ada beberapa pohon willow. Saat angin bertiup, pohon willow berdesir. Semua ini menciptakan pemandangan yang sangat indah. Saat ini, meski ada angin sepoi-sepoi, suara gemerisik daun diredam oleh suara terbang. Kultivator kecil itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan batuk darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari masuk. Beberapa pembudidaya yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator kecil itu. Dia berjalan ke atas dan bertanya, "Saudara magang junior, bagaimana bisa seorang manusia biasa menyebabkan luka yang begitu berat?"
Kultivator kecil mendorong orang itu ke samping dan berkata, "Saya perlu bertemu Tuan." Menguasai. Apa yang panik? Dari dalam kuil datang seorang pria parubaya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat, tetapi setelah diamati lebih dekat, dia terlihat sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua pembudidaya yang berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Setelah budidaya kecil melihat pria parubaya itu, dia berlutut di tanah dan berkata, "Guru, seseorang menghancurkan roh penjaga saya dan merusak jiwa saya. Tuan, tolong balas dendam untukku." Kultivator bertelinga besar memandangi kultivator kecil itu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara, membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, pembudidaya bertelinga besar menunjuk ke tengkorak, lalu meraihnya dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya ke dahi pembudidaya kecil itu. Ekspresi kultivator kecil itu menjadi menyakitkan saat gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian batuk seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang merah dan luka yang dideritanya akibat roh penjaganya dihancurkan telah disembuhkan. Kultivator bertelinga besar melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Kultivator kecil itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi, menambahkan banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar saat dia berbicara dan kultivator bertelinga besar itu hanya diam mendengarkan. Murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tak lama kemudian, pembudidaya kecil itu selesai berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebencian. "Tuan, saya sudah memberitahu dia nama Anda, tetapi orang ini terlalu sombong. Tuan, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran," tambahnya. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang ketika dia melihat ke kultivator kecil itu dan berkata, "Apakah Anda yakin ketika Anda melihat kultivator ini, dia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah dia adalah manusia?" Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan. Itu betul. Awalnya, saya pikir dia hanya manusia biasa." Petik 2. Mata kultivator bertelinga besar mengungkapkan cahaya yang aneh. Dia tidak tampak marah ketika dia berkata kepada kultivator kecil itu, "Ikuti perjalanan dengan saya dan pimpin jalan. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kita akan berjalan." Kultivator kecil itu sangat senang dan dengan cepat memimpin kultivator bertelinga besar keluar dari kuil. Adapun kultivator yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat tuan itu tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu-ragu. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Tuan terlalu memanjakan saudara magang junior." Seorang pria parubaya tersenyum kecut dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi. Dengan kebijaksanaan Tuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebohongan dalam kata-kata adik laki-laki? Sebaiknya kita tidak terlalu mempedulikannya. Dengan kepribadian saudara magang junior, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar." Seseorang menggumamkan beberapa patah kata. Orang pertama yang berbicara dengan menyesal berkata, "Dengan Tuan di sini, bahkan jika saudara laki-laki magang junior mendapat masalah besar, dia seharusnya tetap baik-baik saja."
Jika itu salah satu dari kami, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ini bukan pertama kalinya kami menyaksikan Master menyukai saudara magang junior. Bahkan metode kultivasi saudara magang junior berbeda dari kita. Lupakan, selama kita mengetahuinya di dalam hati kita, itu baik-baik saja. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Aku ingin tahu murid mana dari sekte mana yang membuat marah saudara magang junior kali ini. Dari apa yang dia katakan, orang ini bercampur dengan manusia. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki semua jenis pembudidaya. Saya kira kultivator itu berada pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara magang junior dengan begitu mudah. Apa gunanya kita membicarakan ini? Dengan kedudukan master di aliansi 4 sekte, belum lagi pembudidaya formasi inti, bahkan pembudidaya Anas Chancel tidak akan tahan terhadap perubahan. Mereka membicarakannya sebentar, lalu melanjutkan berkultivasi. Saat pembudidaya kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa Tuhan selalu menjadi yang terbaik baginya. Mungkin karena dia adalah murid pribadi Master. Karena dia masih kecil, setiap kali dia memiliki masalah, yang harus dia lakukan hanyalah memberi tahu tuannya. Guru kemudian akan membawanya dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah menolak sekalipun. Dia diam-diam mencibir. Sekarang tuannya ada di sini, dia akan membiarkan orang itu mati tanpa tempat peristirahatan dan memberitahu orang itu konsekuensi mengacaukannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menatap tuannya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi tuannya, semakin marah dia. Dalam ingatannya, setiap kali tuannya membawanya untuk menghabisi seseorang yang mengacau dengannya, tuannya selalu memiliki ekspresi ini. Terlepas dari siapa dia membuat musuh, ketika mereka melihat tuannya, wajah mereka semua menjadi pucat. Beberapa memohon belas kasihan, beberapa mencoba melarikan diri, dan beberapa bahkan berusaha melawan, tetapi tidak peduli apa yang terjadi, ketiga jenis orang tersebut melihat akhir yang sama. Kebanggaan di hati kultivator kecil itu meningkat, membuatnya merasa seperti baru saja makan yang manis-manis. Dia mulai berjalan dengan cepat, berharap orang itu belum kabur. Saat mereka berjalan, pembudidaya bertelinga besar itu tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat bahwa kultivator bertelinga besar itu sedang melihat ke sebuah kios yang menjual permen. Mata pembudidaya bertelinga besar mengungkapkan cahaya lembut saat dia berjalan dan dengan lembut bertanya, "Berapa permen ini?" Ketika penjual kios melihat orang bertelinga besar, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengembangkan perasaan yang baik terhadapnya dan menjawab, 1 koin tembaga saja sudah cukup. Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat dari dekat permen yang berbeda dan mengambil satu. Kultivator kecil itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pembudidaya bertelinga besar membeli permen, jadi dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tapi yang tidak dia duga adalah pembudidaya bertelinga besar yang menyerahkan permen itu kepadanya. "Fuer, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kamu berkelahi dengan sekelompok anak karena permen. Mungkin Anda sudah lupa." Mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan.
Kultivator kecil itu terkejut dan tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena tuannya, maka dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, "Aku belum lupa. Gurulah yang membawa saya pergi dari sana dan mengajari saya kultivasi." Kultivator bertelinga besar menggosok kepala kultivator kecil itu dan berkata, "Ayo pergi. Bawa aku ke orang itu." Saat pembudidaya kecil melihat permen itu, adegan masa kecilnya diputar ulang di benaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen ke dalam tasnya. Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya karena ini adalah sesuatu yang dibeli tuannya untuknya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.